Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Insyaallah di kesempatan kali ini saya Muhammad Abu Bakar Umar dari Fakultas Usuluddin, kelas Usuluddin C, akan mempresentasikan UAS Ulumul Quran, Matkul Ulumul Quran. Saya akan membahas suatu materi yang dimana dibahas di buku karangannya Syahman Al-Qatan, yaitu Mabahimu fil Ulumil Quran. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait tentang sejarah mushaf Al-Quran. Lanjut. Sejarah mushaf Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran di masa Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu tidak turun langsung, semua langsung 30 juz tidak, tapi bertahap selama 23 tahun. Kadang-kadang per ayat turun ataupun per surat. Waktu itu Nabi tidak menyuruh untuk membuat satu mushaf buku lengkap, namun ayat-ayat Al-Quran dihafal oleh para sahabat dan juga ditulis di media sederhana seperti pelepah kurma, batu, tulang, dan kulit hewan. Jadi belum ada mushaf resmi saat Nabi masih hidup. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu penulisan Al-Quran tuh belum dibukukan, tapi hanya ditulis di media sederhana seperti ya tadi bacakan, kurma, batu, tulang, ataupun kulit hewan. Lanjut, bahasan kedua yaitu kodifikasi mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Nabi wafat, terjadi perang Yamamah, yaitu perang melawan nabi palsu. Dan banyak sekali para penghafal Quran yang gugur sana, yang mati syahid. Jadi ketika perang Yamamah itu banyak dari para syuhada itu dari para penghafal Quran. Melihat ini, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran segera dikumpulkan dan dibukukan. Awalnya Abu Bakar ragu karena Nabi tidak pernah memerintahkannya, tetapi akhirnya beliau pun setuju juga. Lalu Zaid bin Sabit ditunjuk untuk memimpin tim pengumpulan. Zaid sangat teliti, dia mencocokkan hafalan para sahabat dengan catatan yang ada. Hasilnya adalah satu mushaf lengkap yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar, lalu ke Umar, dan akhirnya oleh Hafsah binti Abu Umar, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu penyatuan mushaf di zaman Utsman bin Affan. Setelah Islam menyebar luas, muncul perbedaan bacaan di berbagai daerah. Ada yang membaca dengan logat berbeda-beda sehingga menimbulkan kekhawatiran. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan besar, mengambil mushaf milik Hafsah, menyalinnya menjadi beberapa mushaf resmi, lalu dikirim ke berbagai kota besar seperti Kufah dan Basrah untuk mencegah perpecahan mushaf lain yang berbeda dibakar. Inilah yang disebut mushaf Utsmani, dan inilah mushaf yang kita gunakan hingga sekarang, hingga saat ini. Yang keempat, penutup dan kesimpulan. Dari sejarah ini kita bisa lihat betapa besar usaha para sahabat dalam menjaga Al-Quran. Zaid bin Sabit punya peran penting dalam dua masa, yaitu ketika pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah pertama, dan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khalifah setelah Umar bin Khattab, Khalifah ketiga. Berkat mereka, Al-Quran tetap terjaga tanpa perubahan sedikit.
sedikit pun. Sampai hari ini, sebagai generasi sekarang, tugas kita bukan hanya membaca mushaf, tapi juga menjaga dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yamunna illa nafsah. Bitaufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.